Hai guys, sekarang kami akan menjelaskan pajak kendaraan bermotor. Yang pertama, dasar hukum pajak provinsi dan pajak daerah pada kendaraan bermotor berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Definisi pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis pajak dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang kedua, subjek pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor termasuk ke dalam jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari pajak daerah. Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Yang ketiga, wajib pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Didefinisikan dalam pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan atau pengusaha kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan di kantor bersama Samsat, yaitu sistem administrasi manunggal satu atap yang melibatkan 3 instansi pemerintah, yaitu Badan Pendapatan Daerah berperan dalam menetapkan besarnya PKB pajak kendaraan bermotor dan BBNKB bea balik nama kendaraan bermotor. Kepolisian Daerah Republik Indonesia berperan untuk menerbitkan STNK surat tanda nomor kendaraan dan PT Persero Asuransi Kerugian Jasa Raharja berperan mengelola sumbangan wajib dan kecelakaan lalu lintas jalan. Yang keempat, objek pajak kendaraan bermotor. Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasa kendaraan bermotor. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT5 gross to naik sampai dengan 7 gross to naik. Yang kelima, dikecualikan dari objek pajak kendaraan bermotor. Dikecualikan sebagai objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan atau pengusaha kendaraan bermotor oleh yang pertama pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang kedua, kedutaan, konsultan, perwakilan negara asing dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik sebagaimana berlaku untuk pajak negara. Yang ketiga, subjek pajak lainnya yang diatur dengan peraturan daerah. Nomor 6, tarif pajak kendaraan bermotor berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 hanya mengatur bahwa penetapan batas bawah dan batas atas tarif pajak kendaraan bermotor pribadi. Kepastian penetapan tarif pajak kendaraan bermotor diatur berdasarkan peraturan daerah pada masing-masing provinsi. Kendaraan bermotor ditetapkan dengan peraturan daerah, paling rendah sebesar 0,5% dan paling tinggi sebesar 1%. Penetapan batas bawah dan batas atas tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi sebesar 2%. Yang kedua, untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif pajak dapat ditetapkan secara progresif, paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi sebesar 10%. Berdasarkan pasal 20 Undang-Undang 28 Tahun 2009 tarif pajak Provinsi Nusa Tenggara Timur, yakni yang pertama
Tarif bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, penyerahan pertama sebesar 15% untuk kendaraan bermotor roda 2 dan roda 3. Yang kedua, penyerahan pertama sebesar 14% untuk kendaraan bermotor roda 4 dan seterusnya. Yang ketiga, penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%. Khusus untuk kendaraan bermotor, alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak ditetapkan masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, penyerahan pertama sebesar 0,75%, penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%. Nomor 7, cara perhitungan pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor (PKB) di Indonesia dihitung berdasarkan dua komponen utama, yaitu nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) dan tarif PKB. Tarif PKB sebesar 1,5% dari NJKB, dan jumlah ini dapat bervariasi tergantung pada kepemilikan kendaraan. Pemilik kendaraan pertama dikenakan tarif 2%, kedua sebesar 2,5%, ketiga sebesar 3%, dan keempat 3,5%. Dasar pengenaan pajak bermotor. Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor yang tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 adalah hasil perkalian dari dua unsur pokok, yaitu yang pertama, nilai jual kendaraan bermotor atau NJKB. Yang kedua, bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor, khusus kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar, serta kendaraan di air, dan pengenaan pajak kendaraan adalah NJKB. Bobot kendaraan dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 atau lebih besar dari 1 dengan pengertian sebagai berikut. Yang pertama, koefisien sama dengan 1 berarti kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi. Yang kedua, koefisien lebih besar dari 1 berarti penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi. Nilai jual kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. Harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat. NJKB ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya. Dalam hal harga pasaran umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagai atau seluruh faktor-faktor. Yang pertama, kendaraan bermotor dengan isi silinder atau satuan tenaga yang sama. Yang kedua, penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi. Ketiga, harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor. Keempat, harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis. Kelima, harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang. Bobot kendaraan dihitung berdasarkan faktor-faktor. Yang pertama, tekanan gender yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu atau as, roda dan berat kendaraan bermotor. Yang kedua, jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya atau jenis bahan bakar lainnya. Jenis penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin-mesin tak atau 4 tak dan isi silinder. Perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan. Perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011, NJKB dijadikan dasar pengenaan BBNKB, dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang,
yang ditetapkan sebesar 60%. Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 80%, sedangkan perhitungan dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air ditetapkan berdasarkan penjumlahan nilai jual rangka atau bodi dan nilai jual motor penggerak kendaraan bermotor di air. NJKB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor yang dioperasikan di air pada minggu pertama bulan Desember tahun sebelumnya. Nilai jual rangka atau bodi kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dibedakan menurut jenis, isi kotor atau gross antara GT5 sampai GT7, fungsi dan umur rangka atau bodi. Nilai jual motor penggerak kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dibedakan menurut daya, power, dan umur motor. 9. Masa pajak bermotor. Berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, pajak kendaraan bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor dibayar sekaligus di muka. Untuk pajak kendaraan bermotor yang karena keadaan kahar, masa pajaknya tidak sampai 12 bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui. Untuk kendaraan yang sudah terdaftar, bagian dari bulan yang melebihi 15 hari dihitung 1 bulan penuh. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi diatur dengan Peraturan Gubernur. Hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor paling sedikit 10%, termasuk yang dibagi hasil kepada kabupaten atau kota, dialokasikan untuk membangun atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. Masa pajak kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4 pendapatan daerah wilayah Kabupaten Inde pada tahun 2023 sebesar 36 miliar, lebih dengan objek sebanyak 37.000 lebih kendaraan. Pendapatan daerah wilayah Kabupaten Inde sampai triwulan ketiga belum mencapai setengah dari target yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi NTT untuk mencapai target yang ditetapkan sebesar 36 miliar lebih tersebut. Sementara, realisasi penerimaan pajak kendaraan sampai saat ini sebesar 14% dari target yang ditetapkan. Rendahnya realisasi penerimaan pendapatan pajak kendaraan di wilayah Kabupaten Inde karena ada beberapa faktor atau kendala yang dihadapi, seperti masih rendahnya tingkat kesadaran warga Inde, khususnya pemilik kendaraan untuk membayar pajak 10 saat terutang pajak kendaraan bermotor. Pajak terutang pada saat kepemilikan atau pengusahaan kendaraan bermotor. Yang pertama, tahap pajak kendaraan bermotor yang terutang dalam masa pajak yang berakhir sebelum berlakunya peraturan daerah ini masih tetap berlaku ketentuan peraturan daerah nomor tahun 2003 tentang pajak kendaraan bermotor. Selama peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini belum diterbitkan, maka peraturan pelaksanaan yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini. Berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis pajak sebagaimana dimaksud dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. 11. Tata cara pendaftaran pajak kendaraan bermotor bagi wajib pajak yang ingin membayar pajak kendaraan bermotor. Di bawah ini adalah alur pembayaran pajak kendaraan bermotor
yang dilaksanakan bersamaan dengan pengesahan STNK tahunan. 1. Pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui samsat keliling atau samsat gendong. A. Wajib pajak cukup membawa persyaratan seperti STNK, SKPD, dan identitas pemilik asli, serta BPKB untuk daerah yang masuk ke daerah hukum Polda Metro. B. Ikuti antrian yang ada. C. Serahkan persyaratan yang dibawa kepada petugas. D. Berikan uang sesuai dengan nominal yang disebut oleh petugas atau tertera pada surat keterangan pajak daerah. E. Terima STNK yang telah disahkan dan SKPD dengan masa berlaku 1 tahun ke depan. 2. Pembayaran kendaraan bermotor melalui Samsat Drive THRU. Samsat Drive THRU merupakan layanan samsat di mana wajib pajak tidak perlu turun dari kendaraan sehingga lebih efisien. A. Wajib pajak membawa persyaratan seperti STNK, SKPD, dan identitas pemilik asli serta BPKB. B. Ikut antrian yang ada. C. Serahkan persyaratan yang dibawa kepada petugas. D. Berikan uang sesuai dengan nominal yang disebut oleh petugas atau tertera pada surat keterangan pajak daerah. E. Terima STNK yang telah disahkan dan SKPD dengan masa berlaku 1 tahun ke depan. 3. Pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui Samsat Outlet atau Samsat Indo. A. Wajib pajak cukup membawa persyaratan seperti STNK, SKPD, dan identitas pemilik asli daerah yang bermaksud kewilayahan hukum Polda Metro. B. Serahkan persyaratan yang dibawa kepada petugas di loket pendaftaran. C. Menunggu dipanggil oleh kasir. D. Berikan uang sesuai dengan nominal yang disebut oleh kasir atau tertera pada surat keterangan pajak daerah. E. Menunggu dipanggil oleh petugas di loket penyerah. F. Terima STNK yang telah disahkan dan SKPD dengan masa berlaku 1 tahun ke depan. 4. Pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui Samsat. Untuk dapat menggunakan layanan Samsat ada 9 persyaratan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak, yaitu A. Wajib pajak dengan data kepemilikan kendaraan yang sesuai dengan data yang ada dalam server Samsat Berpenda Jabar. B. Kendaraan tidak dalam status blokiran blokir data kepemilikan. C. Wajib pajak memiliki telepon dan nomor seluler yang aktif. D. Wajib pajak memiliki nomor rekening, tabungan, dan kartu ATM di Bank BJB atau Bank BNI, BCA, dan BRI dengan identitas yang sama dengan data kesadaran yang dimaksud. Kendaraan yang bisa melakukan daftar ulang adalah yang wajib pajaknya NIK dan KTP-nya telah sesuai, antara yang telah terdaftar di server Samsat dan rekening Bank BJK, BNI, BCA, dan BRI. Berlaku untuk pembayaran pajak kendaraan daftar ulang 1 tahun. Tidak berlaku untuk pembayaran pajak kendaraan yang bersama dengan pergantian STNK 5 tahun. Masa berlaku pajak yang bisa dibayar kurang dari 6 bulan dari masa jatuh tempo. Wajib pajak adalah perseorangan bukan badan usaha atau yayasan. 12. Sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor. Sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor menggunakan Official Assessment System, di mana sistem pemungutannya memberi wewenang kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak terhutang dengan mengeluarkan surat ketetapan pajak daerah. Berdasarkan pasal 64 Undang-Undang 28 tahun 2009, yakni yang pertama, Gubernur mempunyai kewenangan pemungutan pajak daerah yang meliputi pendataan, penagihan, pembayaran, pembukaan, penyetoran, pelaporan, pengawasan, dan penagihan dengan surat paksa. Yang kedua, pelaksanaan pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Aset Daerah. Yang ketiga, pajak dipungut di wilayah daerah tempat. Yang keempat,
kendaraan bermotor didaftarkan untuk PKB dan BBNKB. 5. Lembaga penyalur dan konsumen langsung bahan bakar kendaraan bermotor berada untuk PBKB. 6. Pengambilan dan pemanfaatan air permukaan berada untuk PAP. 7. Pengusaha pabrik rokok atau produsen atau importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai berada untuk pajak rokok. 13. Contoh perhitungan pajak kendaraan bermotor. Rumusnya: nilai jual kendaraan bermotor X, koefisien X, tarif pajak. Yang kedua, jual kendaraan bermotor NJKB. NJKB adalah harga atau nilai yang sudah ditetapkan Dinas Pendapatan Daerah yang sebelumnya sudah mendapatkan data dari agen pemegang merek atau ATPM. 3. Koefisien NJKP diperoleh dengan rumus atau PKB 2x100. Nilai PKB ini tertera pada lembar bagian belakang surat tanda nomor kendaraan atau STNK. NJKB motor sebesar 9.600.000. Bobot koefisien sebesar 1. Tarif pajak kepemilian pertama sebesar 1,75%, sehingga pajak kendaraan bermotor yang harus dibayar adalah 9.600.000 kali 1x1x. Jumlah tersebut belum termasuk sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan dan biaya yang termasuk ke dalam penerimaan negara bukan pajak yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016. Denda pajak kendaraan bermotor. Untuk mengetahui berapa jumlah denda pajak motor yang harus dibayar dari awal mengalami keterlambatan hingga lewat jatuh tempo, berikut cara perhitungannya. Denda keterlambatan 2 hari kurang 1 bulan dikenakan denda sebesar 15%. Yang kedua, denda telat 2 hari hingga 1 bulan PKB kali 25%. Ketiga, keterlambatan 2 bulan PKB kali 25% kali 2, 12 tambah denda SWDK LLJ. 3. Denda telat 3 bulan PKB kali 25% kali 3, 12 tambah denda SWDK LLJ. Keterlambatan 6 bulan PKB kali 25% kali 6, 12 denda SWDK LLJ. Keterlambatan 1 tahun PKB kali 25% kali 12, 12 tambah denda SWDK LLJ. Keterlambatan 2 tahun PKB kali 25% kali 12 atau 12 tambah denda SWDK LLJ. Denda telat 3 tahun 3 kali PKB kali 25 kali 12 tambah denda SWDK LLJ